Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua pada sore hari ini? Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah sawah ini saya duduk santai untuk menghampiri para pemirsa yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat afiat, semua keluarga kita, dan juga semoga Allah juga memberikan kemudahan rezeki dan usaha kita juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi Yuna, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, untuk istrinya, anak turunannya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kita semua ini menjadi pengikut dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, sore hari ini izinkan saya untuk berbicara tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita semua. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada doa yang sangat bagus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Nah, doa ini saya kira penting untuk kita. Kenapa? Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa sampai ya kepada bulan suci Ramadan. Ya, diberikan kesehatan, tidak sakit, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu dengan baik. Nah, untuk bisa sampai ke situ, bulan suci Ramadan atau Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama itu adalah meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi niat kita bukan untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan daripada makhluk Allah, tapi bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin, ya, menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang sehingga bisa membatalkan ibadah puasa kita. Itu yang pertama, yaitu tentu niat kita harus benar-benar tulus karena Allah, ya. Yang kedua itu mengisi Ramadan itu dengan beberapa hal yang menjadi anjuran baginda Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama itu adalah mengisinya dengan tadarus Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujammil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, bacalah olehmu Al-Quran itu dengan tartil, yaitu cara yang baik dan benar. Baik dan benar di sini tentu mengerti bagaimana makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan juga tahu tempat wakaf dan juga meraji'nya, ya, tempat kembalinya atau wasalnya, ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini sangat mulia. Para ulama mengatakan janganlah tinggalkan membaca Al-Quran walaupun sehari, ya. Bacalah olehmu Al-Quran itu setiap hari, saban hari, ana al-laili wa atrafan nahar, ya, tiap hari, saban hari membaca Al-Quran. Kenapa? Para ulama mengatakan
orang yang membaca Al-Quran saban hari, maka Allah akan mengikis karat-karat yang ada dalam kalbunya, hatinya, sehingga dia selalu bersih hatinya, ya, bersih jiwanya dari kemunafikan, bersih jiwanya daripada hal-hal yang menjadi penyakit hatinya atau kalbunya, ya. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan membersihkan jiwanya, hatinya, kalbunya dari penyakit-penyakit kalbu itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, ya. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, ya. Jadi otomatis orang yang membaca Al-Quran, yang selalu mentadabburi Al-Quran setiap hari, insya Allah, Allah bersihkan jiwanya, Allah sucikan kalbunya, Allah bersihkan pikirannya, sehingga dia insya Allah dengan tuntunan Al-Quran, atau kita bisa katakan dengan tuntunan Allah lewat Al-Quran, dia akan selalu memilih untuk berbuat yang positif dalam kesehariannya. Maka disitulah ulama berpendapat bahwa orang yang membaca Al-Quran saban hari atau setiap hari, insya Allah Allah akan kikis noda-noda yang ada dalam kalbunya. Mungkin dia pernah berbuat dosa, mungkin saya dan Anda semua pernah berbuat dosa, maka Allah akan bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang menempel dalam diri kita. Nah, inilah kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran atau tilawatul Quran, ya. Karena Al-Quran itu menjadi syafaah buat kita, ya. Al-Quran juga menjadi obat buat kalbu kita, syifa'un lima fis sudur, ya. Al-Quran berbicara syifa'un lima fis sudur, ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh ulama yang barusan saya kemukakan di awal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah syifa'un. Untuk apa? Syifa'un lima fis sudur, ya. Menjadi obat, ya, menjadi penyejuk di kala gundah gulana. Maka ketika Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, ampunan Allah, dan kita dibebaskan dari api nerakanya Allah, kalau kita isi dengan membaca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, kita belajar ayat per ayat bagaimana makna dan kandungannya, yang kemudian membawa kita, ya, untuk mengejawantahkan dalam keseharian kita. Luar biasa, hikmah Ramadan akan mampu memberikan pencerahan buat kita yang melaksanakan ibadah puasa, saum di bulan suci Ramadan itu, sehingga Al-Quran bisa mewarnai kehidupan kita. Al-Quran yang tadinya berangkat dari huruf per huruf, kemudian dia pindah ke lidah kita, ke mulut kita, kita baca, lalu kita tadabburi, maka dia naik ke kalbu kita dan pikiran kita, akal kita. Maka lalu dari akal dan pikiran juga kalbu kita, Al-Quran bisa mewarnai perilaku dan tutur kata kita. Nah, ketika seseorang sudah diwarnai oleh Al-Quran, maka dia mampu mewarnai keluarganya. Dan ketika keluarganya sudah mampu diwarnai lewat Al-Quran, maka Al-Quran akan mampu mewarnai masyarakat sekitarnya, bahkan dalam skup yang lebih luas. Inilah sebenarnya revolusi mental yang selalu berasal daripada kitabullah, ya, atau kalamullah, ya. Yang lebih tinggi adalah kalamullah, ya. Kalau kalamullah ini sudah mampu mewarnai setiap orang, insya Allah maka terjadilah revolusi yang kita sebut dengan revolusi mental itu. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita akan sambut kehadirannya beberapa saat lagi akan memberikan keberkahan buat kita semua, memberikan pencerahan, mewarnai hidup kita yang tadinya malas membaca Al-Quran menjadi orang yang rajin, ya, rajin membaca, memaknai Al-Quran,
Ya, ana al-laili wa atrafan nahar. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana puasa Ramadan kita itu kita isi? Ya tentu malamnya selain dari tadarus Al-Quran tadi, kita juga melaksanakan ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah, tarawih, witir, qiyamul lail. Nah, itu adalah rangkaian daripada fakultas-fakultas yang ada dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kita bisa mengisi SKS-nya, ya, mengisi mata kuliahnya berupa tadarus Al-Quran, berupa sedekah, ya, karena kata baginda Rasulullah SAW, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling utama yang lebih afdal itu adalah sedekah dalam bulan suci Ramadan. Ya. Kita isi juga dengan mata kuliahnya itu selain sedekah, tarawih, sholat witir, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, juga memberikan makanan, minuman untuk berbuka orang yang puasa. Sebab kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang memberi makan, minum untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang melakukan ibadah puasa itu. Nah, mari kita berlomba-lomba untuk mengisi bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin dengan amalan-amalan yang selalu kita diingatkan, yaitu tadi yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa Al-Quran insya Allah kita coba tadarus, tadabburi, ya, sehingga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa buat kita, ya. Jadi bulan yang benar-benar di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Penuh keberkahan, rahmat Allah bercucuran diturunkan kepada kita dan keluarga kita. Wabil khusus untuk para santri yang menghafal Al-Quran, jauh lebih bermanfaat ketika mereka mentadabburi Al-Quran, murajaah yaumiyah, dan juga simaan Al-Quran dari hafalan-hafalan yang mereka sudah lakukan, sehingga Al-Quran yang mereka hafal itu semakin kuat dan tertancap, terpatri dalam diri mereka masing-masing. Menjadilah mereka manusia-manusia yang memiliki karakter yang mulia, ya, karakter yang agung, sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sekalian seperti akhlaknya Allah. Ya, begitulah ajaran penting yang dididik lewat saum Ramadan, sehingga kita bisa keluar menjadi manusia yang seperti kepompong yang tadinya menjijikkan, kemudian ketika selesai Ramadan kita menjadi seekor kupu-kupu yang begitu cantik, lalu kita terbang, go flying, ya, terbang ke angkasa dan menjadi manusia yang bebas. Dan disitulah keindahan akhlak terpatri melalui ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang mulia, Ramadan Mubarak ini, kita diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertadarus, melaksanakan sholat sunat tarawih, sholat witir, qiyamul lail, bersedekah, memberi makan, minum bagi orang-orang yang berpuasa, ya, sehingga itu menambah, ya, kekhasan, kemuliaan ibadah-ibadah kita di bulan suci yang agung ini, bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.